Wanita cantik dan tomboy itu kemudian mulai mengejek kejantanan dari Bagus yang dianggap lemah, gampang lemas dan tidak memuaskan dengan kalimat yang cukup kasar, sehingga membuat emosi pria itu mulai tersulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Denpasar, Bali. Nah, daripada kelamaan, yuk langsung kita bahas. Niputu Yuniawati, atau yang lebih akrab disapa dengan Yuni, berusia 39 tahun, merupakan seorang wanita cantik yang lahir pada tahun 1986 di Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, Bali. Ketika usia Yuni genap 24 tahun atau tepatnya pada tahun 2010, ia memutuskan untuk melepas masa lajangnya dan menikah dengan seorang pria yang bernama Nyoman Sugita. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 2 orang anak buah cinta mereka. Anak pertama berjenis kelamin laki-laki, sedangkan anak kedua berjenis kelamin perempuan. Menurut keluarga besarnya, Yuni dikenal sebagai pribadi yang ceria, ramah, memiliki banyak teman, ulet, pekerja keras namun agak sedikit kasar dan tomboy dalam segi penampilan. Untuk kehidupan sehari-harinya, Yuni bekerja sebagai seorang sales penjualan mobil Mitsubishi yang berada di Jalan Imam Bonjol, Denpasar Barat. Karirnya sebagai seorang sales mobil yang cukup cemerlang membuat perekonomiannya bisa dibilang berkecukupan. Namun meskipun memiliki karir yang cemerlang, ekonomi yang berkelimpahan, ternyata Yuni memiliki masalah rumah tangga yang cukup pelik dengan sang suami. Selama membina biduk rumah tangga bersama dengan Nyoman Sugita, keduanya sering terlibat cekcok satu sama lain, dikarenakan sikap dan sifat wanita cantik itu yang semena-mena serta tidak peduli dengan perasaan sang suami. Pertengkaran demi pertengkaran di antara keduanya seringkali dipicu oleh permasalahan perbedaan penghasilan yang cukup signifikan. Sehingga sang suami seringkali merasa direndahkan oleh Yuni yang memiliki penghasilan jauh lebih besar. Permasalahan-permasalahan yang terus-menerus terjadi di dalam rumah tangga mereka akhirnya membuat hubungan keduanya menjadi kurang harmonis. Tetapi meskipun begitu, keduanya sepakat untuk tidak mengakhiri hubungan mereka demi kedua anaknya agar tetap memiliki orang tua serta keluarga yang utuh. Meskipun masih tinggal dalam satu atap yang sama, namun keduanya memilih untuk berpisah ranjang selama beberapa tahun terakhir dan tidak saling memperdulikan satu sama lain. Berawal dari situlah Yuni akhirnya membuat sebuah akun jejaring sosial micet untuk berkenalan dengan orang-orang baru. Bahkan melalui akun micet tersebutlah ia juga seringkali menawarkan mobil-mobil yang dijualnya kepada orang-orang kenalan barunya itu. Singkat cerita, pada Juli 2019, Yuni tidak sengaja berkenalan dengan seorang pria yang bernama Bagus Putu Wijaya berusia 33 tahun melalui akun media sosial micet. Saat itu Bagus mengaku sebagai seorang pengusaha, namun tidak dijelaskan secara rinci bergerak di bidang apa pekerjaan yang dilakoninya tersebut. Komunikasi yang mereka lakukan secara terus-menerus membuat keduanya saling tertarik satu sama lain, sehingga mereka memutuskan untuk berpacaran secara online meskipun sebenarnya Yuni dan Bagus belum pernah bertemu.
Setelah berkomunikasi selama kurang lebih 1 bulan lamanya, Bagus akhirnya memberanikan diri mengajak wanita tomboy itu untuk bertemu. Selain mengajak bertemu, Bagus juga menyampaikan rencananya untuk membeli salah satu mobil yang sering ditawarkan oleh Yuni, yakni Mitsubishi Xpander. Dalam obrolan tersebut, Bagus juga menjanjikan akan langsung memberikan uang muka sebagai tanda jadi dalam bentuk selembar cek. Mendapat penjelasan seperti itu tentu saja membuat Yuni kegirangan dan tidak mau melewatkan kesempatan tersebut. Setelah mengatur waktu masing-masing, keduanya pun sepakat untuk bertemu pada 5 Agustus 2019. Hari demi hari silih berganti. Waktu yang mereka tunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Pada 5 Agustus 2019, Yuni dan Bagus bertemu di sebuah kafe yang kebetulan berada tidak jauh dari tempat kerja Yuni. Dalam pertemuan tersebut, Yuni yang memiliki kepiawaian untuk menilai orang mengetahui kalau pria di hadapannya itu bukanlah seorang pengusaha seperti yang telah diucapkan saat keduanya berkenalan melalui micet. Dengan sedikit desakan dari Yuni, Bagus akhirnya mengakui kalau dirinya bukanlah seorang pengusaha seperti yang pernah diucapkannya. Ia menjelaskan kalau dirinya bekerja sebagai seorang pria panggilan yang biasanya melayani para wanita kesepian dengan tarif Rp500.000 untuk sekali kencan. Meskipun mengetahui kalau Bagus telah berbohong kepadanya, saat itu Yuni tetap memilih untuk memaafkan hal tersebut. Pembicaraan demi pembicaraan di antara mereka kemudian beralih ke rencana pembelian mobil yang sebelumnya sudah sempat diutarakan oleh Bagus kepada Yuni. Di depan wanita tomboy itu, Bagus lalu menyerahkan selembar cek bernilai Rp10 juta sebagai uang muka pembelian mobil Mitsubishi Xpander. Awalnya, Yuni merasa tidak percaya dan mengira kalau cek itu palsu. Sehingga untuk membuktikan kebenarannya, Yuni mengajak pria tersebut untuk mencairkan cek itu bersama-sama. Bagus yang tidak merasa keberatan dengan permintaan tersebut langsung menyanggupinya. Setelah berhasil mencairkan cek tersebut dan mengantongi uang sebesar Rp10 juta, Yuni lalu mengajak Bagus untuk mampir ke sebuah toko handphone dan membelikan pria itu 1 unit handphone baru untuk memudahkan komunikasi di antara keduanya. Seusai membeli handphone, Yuni yang sepertinya enggan berpisah dengan Bagus kembali mengajak laki-laki muda itu untuk nongkrong di sebuah kafe. Di sana Yuni menyatakan ketertarikannya dan berani membayar sebesar Rp500.000 asalkan Bagus mau melayaninya saat itu juga. Dikarenakan keduanya telah sepakat, mereka lalu bergegas menuju ke penginapan menggunakan mobil Suzuki R3 warna putih dengan nopol DK1988HA milik Yuni. Setibanya di penginapan yang mereka datangi, Yuni memesan sebuah kamar dengan harga sewa sebesar Rp60.000 untuk durasi 2 jam. Keduanya lalu memasuki sebuah kamar dengan bergandengan tangan sembari terus asik mengobrol. Di dalam kamar tersebut, Yuni dan Bagus tanpa basa-basi langsung melakukan hubungan dewasa selayaknya suami istri selama kurang lebih 30 menit. Tapi Yuni yang merasa tidak puas dengan pelayanan Bagus langsung mengutarakan unek-uneknya kepada pria tersebut. Merasa tidak enak, Bagus lalu meminta waktu untuk istirahat sejenak dan berjanji akan memuaskan hasrat seksual wanita cantik itu di ronde yang kedua. Setelah istirahat yang cukup lama, keduanya kembali melakukan hubungan dewasa untuk yang kedua kalinya. Namun lagi-lagi Yuni tetap merasa tidak puas dengan servis yang diberikan oleh Bagus. Wanita cantik dan tomboy itu kemudian mulai mengejek kejantanan dari Bagus yang dianggap lemah, gampang lemas dan tidak memuaskan dengan kalimat yang cukup kasar, sehingga membuat emosi pria itu mulai tersulut. Adu mulut di antara keduanya pun tidak dapat terelakkan lagi.
Emosi Bagus yang kian tak terbendung membuatnya nekat menampar wajah Yuni menggunakan tangan kanannya karena tersinggung dengan semua hinaan serta cacian yang keluar dari mulut wanita cantik itu. Merasa tidak terima diperlakukan seperti itu membuat Yuni semakin berani untuk menghina Bagus, sehingga keadaan menjadi semakin tidak terkendali. Bagus yang semakin gelap mata langsung meraih handuk dan menutupkan handuknya itu ke wajah lawan mainnya, sehingga membuat perempuan cantik itu menghembuskan nafas terakhirnya seketika itu juga. Setelah memastikan bahwa Yuni telah meninggal dunia, ia bergegas mengambil uang tunai yang tadi sempat diserahkan sebagai uang muka pembelian mobil. Selain itu juga Bagus menggasak barang-barang berharga milik Yuni seperti perhiasan, dompet, handphone serta kunci mobil Suzuki R3. Bagus lalu bergegas meninggalkan kamar tersebut menuju ke tempat parkir mobil dan melarikan diri dari penginapan tersebut. Masih di hari yang sama sekitar jam 8.30 malam hari, karena Yuni tidak kunjung meninggalkan kamar, salah seorang petugas resepsionis mendatangi kamar tersebut. Setelah beberapa kali mengetuk-ketuk pintu kamar namun tidak ada jawaban, karyawan penginapan itu mulai merasa gelisah. Ia bersama dengan karyawan lainnya memberanikan diri untuk membuka pintu kamar tersebut menggunakan kunci cadangan. Namun ketika pintu kamar itu sudah terbuka, keduanya menemukan penghuni kamar tersebut dalam keadaan tengkurap di ranjang. Awalnya mereka mengira kalau perempuan itu sedang mabuk dan tertidur dalam posisi tengkurap. Namun ketika tubuh wanita tersebut dibalik, mereka baru menyadari kalau tamu yang berada di dalam kamar itu sudah meninggal dunia. Pihak karyawan hotel itu pun segera melaporkan penemuan mereka ke aparat kepolisian. Pihak berwajib yang mendatangi lokasi langsung mengevakuasi jasad wanita cantik itu ke rumah sakit terdekat, berbekal identitas yang ditinggalkan saat menyewa kamar. Aparat kepolisian segera mendatangi alamat korban untuk memberitahukan kabar duka tersebut. Selain itu, sebagai langkah awal penyelidikan kasus ini, aparat kepolisian segera mengecek rekaman CCTV yang ada di area hotel. Dari rekaman CCTV tersebut, pihak berwajib berhasil mendapatkan sedikit titik terang mengenai kasus pembunuhan yang menimpa Niputu Yuniawati. Tidak hanya itu saja, aparat kepolisian juga berhasil menemukan mobil Suzuki R3 milik korban yang telah dijual kepada seorang penadah sebesar 10 juta rupiah. Dengan ditemukannya mobil milik korban, tentu saja memudahkan pihak berwajib untuk mencari keberadaan dari pelaku dalam kasus ini. Tidak mau membuang banyak waktu, aparat kepolisian pun langsung mengejar keberadaan dari Bagus. Pada 8 Agustus 2019, tim buru sergap dari Polresta Denpasar dibantu oleh pihak-pihak terkait akhirnya berhasil menangkap Bagus di daerah Ratahan, Minahasa Utara. Bagus ditangkap saat berada di rumah sang istri. Malam itu juga Bagus diterbangkan dari Minahasa menuju ke Denpasar, Bali untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ia kemudian langsung digiring menuju ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, Bagus mengaku jikalau dirinya yang telah menghabisi Niputu Yuniawati karena merasa tersinggung dengan ucapan wanita cantik tersebut. Ia mengaku kalau dirinya merupakan seorang pria panggilan yang siap menemani dan memuaskan para wanita kesepian termaksud Yuni. Saat itu Bagus mengkonfirmasi jika dirinya tersinggung karena korban menghina kejantanannya dengan kalimat-kalimat yang cukup kasar. Bagus yang merasa tidak terima karena disebut tidak perkasa di atas ranjang, padahal menurutnya selama ini tidak ada seorang wanita yang tidak puas dengan jasa yang diberikan olehnya. Kepada penyidik, Bagus juga menjelaskan kalau uang 10 juta rupiah hasil penjualan mobil milik korban dipergunakan olehnya untuk membeli pakaian baru, membeli tiket pesawat, serta kehidupan sehari-hari selama melarikan diri.
Atas semua perbuatannya, Bagus resmi dijadikan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 KUHP tentang perampokan dengan kekerasan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 11 tahun kepada Bagus Putu Wijaya karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan serta perampokan kepada Niputu Yuniawati. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.